3 desa yang awalnya yaitu lebih kurang 370 KK, itu merupakan program relokasi tahap pertama. Kawasan Siosar tadinya sebenarnya ini adalah tanah masyarakat, tetapi di tahun 60-an ini diserahkan menjadi kawasan hutan dan dilakukan tanaman reboisasi, dan inilah relokasi kita tahap pertama. Dulu pekerjaan saya petani. Aku ke ladang. Saya menanam kopi dan sayur-sayuran. Bertani sambil jualan pupuk. Di kampung nggak mungkin ada lagi penghasilan. Semua tanaman rusak akibat erupsi Sinabung. Akhirnya kami pergi. Di situ itu udah ketakutan lagi kami. Apakah memang harus terus begini nasib kami? Tanam-tanaman semua mati. Dan kami coba pun tanam nggak bisa lagi tumbuh karena abu vulkanik itu tebal kali. ILO Sinabung project is a response to natural disaster recovery. And as UN specialized agencies looking at employment, we have joined to formulate and implement the program to help the community recover from crisis. So ILO has a unique expertise in that sense, which we applied for this Sinabung project. We look into the recovery in terms of job, in terms of business, in terms of mid-term, long-term community development. Datanglah ILO. Ditawarkan sama saya 1 kursus menjahit, 1 bikin kue ringan. Saya kue ringan aja lah, Bang. Waktu itu ada sosialisasi di pengungsian kami. Kemarin saya bilang, saya pingin loh Pak ikut jahit. Dikasih juga pelatihan membuat makanan ringan. Setelah itu baru ada pikiran saya untuk berusaha selain bertani. We have vocational skills, which is more on the technical side. Of course, to be able to work somewhere else or to establish certain business, another aspect we need to look at is the technical skills. We have financial training packages, very basic but very important. How to manage your income, how to manage properly your business. You have to have mentality to actually be able to make profit. Di Medan kurang lebih 1 bulan kami dilatih dari dasar sampai dalam sepeda motor. Pulang dari Medan, udah ada bekal sikit-sikit lah gitu Pak, untuk bisa bagusin sepeda motor. Setelah selesai kami belajar keuangan itu, kami masuk lagi pelatihan untuk wirausaha. Setelah selesai pula kami belajar itu, masuk lagi lah kami untuk belajar produk dan jasa. Misalnya produk sepatu rem itu kita harus yang berkualitas. Soalnya tempat kita rawan gitu untuk celah seperti sepatu rem. Kalau kita beli nanti yang sepele yang nggak bagus, bisa membahayakan nyawa orang. Dari kreasi sendirilah, aku kembangkan jadi stik apapun apa yang ada di daerah kami sekitar ini kan, saya olah. Ada stik labu kuning, wortel. Yang terakhir ini saya membuat stik kulit kopi. Bukan hanya menjahit saja ya Pak, pelatihan ada mengatur keuangan keluarga. Gimana caranya kita bisa mengatur uang kita sendiri. Jadi seberapa uang masuk, seberapa uang keluar, jadi kita bisa mengetahui gimana caranya kita hidup supaya tidak boros. Dari situ kita diajari Pak. Awal masuk kita ke sana, nggak secara langsung kita diterima dengan baik. Kita langsung mendatangi masyarakat satu persatu, istilahnya dengan pendekatan lebih secara kekeluargaan. Setelah mereka tahu semua dan kita jelaskan bagaimana manfaat bagi masyarakat yang mengikuti, mereka menerima. Sekarang ini alhamdulillah pemasarannya itu sudah sampai ke luar Sumatera dan sekarang bahkan sudah sampai ke Jakarta.
Pendapatan saya sekarang 3 ke 4 juta per bulan. Cukuplah untuk menghidupi sehari-hari lah. Sekarang aku udah bisa lah untuk masukkan seorang pekerja di sini untuk bisa bantu-bantu aku. Pendapatan saya per bulan 3,5 juta dan bisa saya tabung 2,5 juta lah. Udah bisa tabung per bulan gitu. Leo udah mulai beli peralatan sedikit-sedikit, barang-barang sepeda motor, contohnya sepatu rem atau kampas rem, ban dalam, oli. Leo udah bisa ngatur rencana keuangan keluarga. Bagaimana cara kita untuk cari pelanggan, bagaimana bengkel kita bersih gitu, biar orang pun nggak bosan walaupun lama-lama di bengkel. Pengetahuan saya dari pelatihan ILO ini sangat besar gunanya bagi saya. Sangat membantu keluarga saya, sangat membantu anak-anak saya. Pendapatan saya kalau saya perhitungkan yang pasti-pasti saja kira-kira 1,5 juta lebih. Itu yang pasti, itu tanpa ada pesanan itu. Kemitraan yang sudah kita jalin dengan ILO, dengan beberapa modulnya, menginspirasi kami untuk ikut juga menerapkan metode pelatihan yang didanai oleh APBD. Tahun ini kami akan melakukan juga pelatihan kewirausahaan dan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dengan menerapkan apa yang sudah kami dapatkan dari pelatihan-pelatihan ILO. Kami akan berupaya untuk mengadopsi apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama dengan ILO. Reh 2016 endang usuh goroh bantuan ILO sembako kuda atas, aktivitas koperasi Gundari simpan pinjam yang berjalan. Anggota ibuat sadang IUK 20 sada kalak. Jadi ngosoh kuda atas Gundari nggo jadi anggota 132. Our objective is to sustain the results that beneficiaries in the villages gain throughout the project for longer duration. And ILO has been working closely with the local community. We have local economic development program that approaching directly to the leaders of the community to make sure that the villages, the leadership of the villages and Ministry of Village and Disadvantaged Area, their program are in line with what we have achieved. Ya, kalau selama ini kita memang sudah kerjasama dengan dinas, terutama kepada dinas-dinas koperasi dan perindustrian. Nantinya kita bisa kembangkan, membuat kelompok-kelompok yang baru juga untuk menambah perekonomian masyarakat. Di sini nanti kami akan berusaha membantu dengan adanya anggaran desa. Jadi kami sekarang sudah membentuk BUMDes. Dengan dari BUMDes ini kami bisa menyisihkan sebagian nanti dana desa ini untuk membantu ibu-ibunya supaya ekonomi di desa kita bisa meningkat. Saya pun mengharapkan kerjasama yang berlanjut terus dengan dinas koperasi ini maupun perindustrian dan perdagangan yang selama ini bekerja sama dengan ILO ini. Kami di sana sudah mempersiapkan tempat untuk pemasaran barang-barang mereka. Nah, jadi kita pun mau begitu orang datang ke Karo ini, ya ke depan nanti sebelum pulang singgah di stand Dekranas untuk ambil oleh-oleh. Kami mengharapkan sinergi ini tetap ada. Nah, yang selama ini kita hanya mengandalkan pertanian dan kita tidak akan mungkin bisa bertahan di pertanian ini. Nah, tapi dengan bencana ini, inilah momentum kita merubah mindset. Nah, sehingga tidak bergerak di sektor pertanian saja, tapi sudah ke sektor industrinya, ngolahnya. Harapan saya bisa memajukan atau mengembangkan usaha saya lagi, dan saya bisa menambah pengalaman saya yang lebih bagus lagi supaya saya lebih bagus lagi dari yang sekarang. Harapannya dari buka bengkel ini, Leo bisa dibekali untuk mencari tempat strategis agar bisa lebih banyak dapat pelanggan lagi.
Harapan saya ke depan, pengen saya lebih mengembangkan usaha saya inilah. Kalau besar usaha saya ini kan juga menyerap tenaga kerja sekitar sinilah gitu. Saat ini saya masih ke ladang. Kalau usaha saya ini nanti diberkati Tuhan, saya tidak usah lagi ke ladang. Itulah harapan saya. Perasaan saat ini udah banyak bersyukur lah setelah udah masuk organisasi ELO itu sama aku. Udah bisa ketawa lah gitu.